pada main span untuk bagian kabel stay bridge. Pekerjaan dimulai dengan pembuatan platform pada kedua pylon, yaitu pada P46 dan P47, yang terdiri dari platform untuk batching plan, platform pengeboran, dan platform tempat peralatan tambahan. Pada platform pengeboran digunakan casing baja berdiameter 2,7 meter. Penyiapan pembuatan casing ini dilaksanakan di Casting Yard Gresik yang berjarak 12 km dari lokasi proyek. Setelah dibentuk dan dirakit, casing tersebut dibawa ke lokasi pekerjaan dengan menggunakan ponton. Untuk pemancangan, digunakan peralatan steel piling barge berkapasitas 739 dwt dengan metode pemancangan pile driving. Penentuan posisi titik pancang digunakan dengan metode GPS real time yang menjamin keakurasian posisi sesuai dengan yang ditentukan. Setelah pemancangan, dilakukan perakitan bracing dan dek pada platform yang sekaligus digunakan sebagai lantai kerja pada saat pengeboran. Dan kemudian dilakukan perakitan batching plan sebagai penyedia material beton pada saat konstruksi. Pengeboran pada pondasi pylon ini digunakan dengan metode Reserve Circular Drill atau RCD. Pengeboran dilakukan hingga mencapai kedalaman 97 meter pada P46 dan 104 pada P47. Setelah pengeboran selesai, dimasukkan reinforcement cage pada lubang pondasi dan selanjutnya dilakukan proses pengecoran. Dalam satu titik pondasi bore pile dibutuhkan kurang lebih 500 meter kubik volume beton yang disuplai oleh batching plant. Untuk memastikan daya dukung yang direncanakan pada pondasi bore pile dapat terpenuhi, dilakukanlah pengujian load cell test. Untuk satu titik pondasi bore pile jembatan Suramadu diharapkan dapat menahan beban sebesar 3.000 hingga 4.000 ton. Setelah pondasi selesai sebanyak 56 titik pada masing-masing pylon, dilanjutkan dengan pekerjaan pile cap yang dimulai dengan instalasi kaisong. Kaisong ini digunakan sebagai bekisting pengecoran pile cap. Setelah dirakit, kaisong diturunkan menggunakan sistem jack lifting. Kaisong diturunkan melalui dua tahap dari elevasi plus 1,44 menjadi minus 1,99. Setelah kaisong mencapai elevasinya, tahap berikutnya dilakukan sealing concrete yang berfungsi sebagai counterweight dan lantai kerja dengan ketebalan 1 meter. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pembesian dan pengecoran. Pada pekerjaan ini disesuaikan dengan tahapan pengecoran pile cap yang terdiri dari 3 tahap pengecoran dengan ketinggian masing-masing 1,5 meter, 2 meter, dan 2,5 meter. Pada tahap pengecoran ini, hal yang perlu diperhatikan adalah suhu atau panas hidrasi yang ditimbulkan karena besarnya volume beton, sehingga perlu sistem pendinginan atau cooling system yang dipasang pada saat pembesian. Kaisong kemudian dibongkar setelah usia lapisan beton ketiga pile cap mencapai 75% dari rencana atau 7 hari setelah penyelesaian pekerjaan pengecoran. Setelah pekerjaan pile cap selesai, dilanjutkan dengan pembuatan pylon seat sebagai dudukan atau landasan pylon leg. Pada saat segmen pertama dan kedua masih menggunakan formwork konvensional. Setelah diinstal climbing formwork, digunakan mulai segmen ketiga sampai dengan segmen ke-33. Climbing formwork merupakan metode yang digunakan untuk formwork pekerjaan pylon. Metode ini dinilai lebih efisien dan efektif dibanding formwork konvensional yang menggunakan scaffolding untuk pekerjaan dengan ketinggian sampai 146 meter. Komponen climbing formwork terdiri dari 5 tingkatan,
di mana 2 tingkatan awal untuk area kerja hidrolik jack dan 3 tingkatan selanjutnya untuk bekisting dinding beton. Formwork menutup keempat sisi dinding pylon. Tenaga angkat hidrolik jack menggunakan energi listrik yang didukung oleh generator. Terdapat 4 komponen bidang formwork pada masing-masing sisi yang dipasang setelah pekerjaan pembesian selesai. Ketebalan dinding pylon antara 80 sampai 100 cm. Waktu yang dibutuhkan mulai dari pembesian sampai pengecoran adalah 1 minggu per segmen. Pada pylon terdapat 3 crossbeam, lower, middle, dan upper. Untuk pekerjaan lower crossbeam dimulai dengan pemasangan pipa penyangga scaffolding berdiameter 60-100 cm. Dilanjutkan dengan pembuatan bekisting bagian bawah atau bottom formwork, selanjutnya side formwork yang bersamaan dengan proses pembesian untuk lower crossbeam dan kabel atau strain untuk press truss. Proses pengecoran dilakukan bertahap, mulai dari dasar crossbeam setebal 1 meter, kemudian dinding crossbeam sampai batas bagian bawah bidang atas crossbeam. Selanjutnya dibuat rangka penyangga untuk bekisting bagian atas. Tahap berikutnya adalah pembesian bagian atas termasuk kabel press truss yang diteruskan dengan pengecoran. Demikian juga untuk pekerjaan middle dan upper crossbeam. Secara simultan, juga dilakukan pembuatan dan perakitan komponen steel structure, yaitu steel box girder dan anchorage beam di China. Pada tahap tersebut, telah dilakukan beberapa kali inspeksi oleh pihak proyek dan konsultan untuk menjamin kualitas dan mutu produksi. Dari tempat perakitannya di China, steel box girder dikirim ke Indonesia melalui laut dan memakan waktu sekitar 30 hari. Pengiriman dilakukan dalam 4 tahap. Proses perakitan steel box girder. Untuk segmen 0 dan 1 dirakit langsung pada posisi lower crossbeam dengan menggunakan penyangga atau scaffolding yang terdiri dari pipa berdiameter 40-100 cm di atas pile cap. Segmen steel box selanjutnya dirakit di casting yard Gresik. Perakitan awal dilakukan dengan memposisikan 2 box girder, dilanjutkan pemasangan 3 cross girder. Tahapan berikutnya adalah pemasangan 6 stinger dengan pemasangan motorcycle beam sebanyak 3 buah. Selanjutnya dilakukan pekerjaan assembly yang meliputi pengencangan baut, sealant, dan terakhir adalah pengecatan pada bagian sambungan. Setelah selesai, steel box diangkut ke ponton untuk dikirim ke lokasi. Ponton diposisikan tepat pada bagian bawah. Alat utama untuk install steel box girder adalah cantilever crane atau bridge deck erection machine yang dipasang di atas girder mulai segmen 0 dan 1. Pada bagian bawah terdapat rel untuk memudahkan pergerakan cantilever crane. Cantilever crane menggunakan 2 jack pada segmen yang berkapasitas masing-masing 200 ton. Satu segmen steel box girder memiliki berat sekitar 160 ton. Ponton diposisikan tepat di bawah rencana penempatan segmen girder. Proses pengangkatan membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Setelah ujung segmen berhimpitan, dilakukan proses penyambungan dan pengencangan baut antar segmen, dan dilanjutkan pekerjaan pengencangan, sealant, dan pengecatan pada area sambungan segmen.
Tahap berikutnya adalah pemasangan kabel stay yang diangkat dalam satu unit roll dan ditempatkan pada cable release machine. 4 kabel terdiri dari 2 pada posisi tengah dan 2 pada posisi samping dimasukkan ke lubang dinding pylon dan diikat dengan anchorage steel beam. 2 ujung bagian bawah dimasukkan ke dalam lubang box atau main girder dan dikunci dengan plat anchor. Kemudian diinstal deck slab sebanyak 9 buah pada masing-masing segmen. Selanjutnya dilakukan tensioning atau penarikan kabel yang terdiri dari 2 kali penarikan atau tensioning hingga mencapai 100%. Setelah pemasangan deck slab dilakukan dengan pembesian joint deck slab atau sambungan dan pembesian perapat base dan carriageway dicor setiap 2 segmen. Setelah umur beton dicapai 80% strength dalam waktu 3 hari, dilanjutkan dengan stressing transverse tendon dan grouting press stress. Direncanakan pada akhir 2008, P46 dan P47, pekerjaan cable stay dan steel box girder dapat diselesaikan dan dilanjutkan dengan pekerjaan finishing akhir berupa pengaspalan dan utilitas jembatan. Direncanakan pelaksanaan konstruksi pembangunan jembatan Suramadu akan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2008. Dengan selesainya jembatan Suramadu, diharapkan dapat memperlancar lalu lintas barang dan jasa, sekaligus meningkatkan potensi kawasan yang ada di sekitarnya. Jembatan Suramadu sekaligus juga menjadi bagian dari pengembangan sistem jaringan jalan tol di Surabaya dan sekitarnya. Pengembangan kaki jembatan Suramadu melalui rencana pembangunan fairground di kedua sisi kaki jembatan, baik sisi Surabaya dan Madura, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai ekonomis dan memicu pertumbuhan dari kawasan sekitarnya. Pembangunan jembatan Suramadu dan kawasan sekitarnya masih akan terus berlanjut. Menjadi harapan kita bersama, kebanggaan bersama. Mari bersama mewujudkannya. Jembatan Suramadu.